Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Saya harap kalian semua keadaannya baik-baik saja dan ingat jaga selalu kesehatan ya. So today we will learn about new material. It is about personal letter atau surat pribadi. Beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai surat pribadi adalah pertama, tentang definition-nya, lalu text structure atau generic structure, and then language feature. The fourth is social function, and the last but not least is about examples of personal letter. Let's move to the page 1. So, what is personal letter? Personal letter is a type of letter in informal composition. Sifatnya informal. Lalu, usually involves personal matters, not professional matters. Ini berisi tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi, bukan yang profesional. And it's sent from one person to another. Biasanya dikirimkan ke kerabat dekat, bisa teman atau saudara, pokoknya mempunyai hubungan dekat namun sedang berjarak jauh. And generic structures of personal letter. Nah, jadi untuk menulis surat pribadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu menulis date atau tanggal. Biasanya written on the top left atau di kiri atas. Dan alamat biasanya ada di kanan atas. Lalu nama, salutation and name. Ini seperti salam, contohnya Dear Naya, or dearest, sweetheart, darling, my friend Andi, or my love, dan yang lainnya. Selanjutnya ada introduction atau pembuka dari surat. Biasanya untuk membuka suatu surat ini diawali dengan pembukaan seperti merespon surat yang sebelumnya dikirimkan, misalnya sudah sering berkirim-kirim surat, atau jika belum, itu menanyakan kabar. Seperti, how are you? I miss you so much. It's been a long time, right? Dan lainnya. Kalian bisa lihat contoh yang lain di internet ya, bisa explore di internet. Lalu body. Ini berisi tentang konten atau hal yang ingin kamu sampaikan kepada penerima surat. Nah, itu letaknya di body atau isi surat. Setelah itu ada closure. Closure ini menandakan kalau kamu akan mengakhiri surat. And complimentary close. Biasanya ada kata-kata seperti with love, sincerely yours, dan yang lainnya. Terakhir ada signature. Ini berisi tanda tanganmu atau kamu bisa menulis inisial namamu saja. Nah, setelah generic structure, kita akan membahas tentang language features of personal letter. Nah, untuk struktur kalimatnya, biasanya menggunakan berbagai macam tenses, seperti present tense untuk menceritakan kejadian saat ini, past tense untuk menceritakan kejadian masa lampau atau yang sudah berlalu, atau bisa juga menggunakan future tense untuk menyampaikan maksud penulis atau rencanamu di masa depan seperti apa. Itu tergantung pada apa yang ingin disampaikan oleh penulis. And then using contracted form seperti I'm, it's, dan yang lainnya. Terus menggunakan kata ganti untuk mengganti kata benda yang berulang. Contohnya, it, you, them, your, dan yang lainnya. Dan menggunakan kata penghubung seperti and, but, so, because,
dan yang lainnya. Menggunakan kalimat aktif. Nah, terus bahasa gaul tuh bisa digunakan. Karena ini sifatnya pribadi ya, jadi jangan terlalu kaku. Untuk gaya bahasanya, penggunaan bahasa mungkin bersifat pribadi seperti kata ganti pertama atau kedua. Jadi menggunakan kata pengganti orang pertama atau kedua. Sifatnya friendly atau ramah di surat itu. Gunakan nama orang yang Anda tuju. Jadi kamu harus menuliskan nama penerima suratnya ya. Dan tulis surat secara apa adanya dan dalam gaya percakapan. Buatlah kepribadian Anda terasa menyenangkan dalam menulis surat. Nah, selanjutnya, social function of personal letter. Jadi apa sih sebenarnya fungsi sosial dari surat pribadi ini? Ada banyak banget fungsi-fungsi dari surat pribadi atau tujuan menuliskan surat pribadi. Di antaranya itu untuk to invite atau mengundang, untuk menginformasikan sesuatu, untuk memberitahu sesuatu, bisa untuk menanyakan, atau untuk minta maaf, berbagi kebahagiaan, to make promise, bisa, to express what writer feeling, untuk mengekspresikan apa yang penulis rasakan, to share your feeling, to renew contact with someone. Ini seperti untuk bersilaturahmi atau supaya tidak lost contact. Nah, lalu to respond to a letter that has been sent to you. Nah, misalnya tadi seperti yang sudah saya katakan, sebelumnya pernah berkirim-kirim surat, jadi untuk merespon atau membalas surat yang sebelumnya. To make arrangement, to inform about someone's plan, to ask the reader to do something, dan yang lainnya. Ada banyak sekali ya, terutama ini surat pribadi ya, tujuannya tergantung dari si penulisnya. Lalu kita akan bahas tentang nih,